FIFA diadukan ke Komisi Uni Eropa. Oman mengecam serangan kepada Ahmed Alkaf. Seruan Free Palestine warnai laga Italia versus Israel. Mbappe kena masalah bertubi-tubi. Guardiola latih Inggris. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Panas, FIFA diadukan ke Komisi Uni Eropa. La Liga bersama FIFPro dan European League mengadukan FIFA kepada Komisi Uni Eropa. Mereka mengeluhkan padatnya jadwal pertandingan. Menukil Football Espanyol, Liga Spanyol mengalami peningkatan cedera sebesar 4% di awal musim ini. Semuanya berkaitan dengan jeda antar pertandingan yang mepet antara kompetisi liga dengan laga internasional. Comeback menjanjikan Gnabry di timnas Jerman. Serge Gnabry mengaku senang bisa kembali ke timnas Jerman. Sayap Bayern Munich ini mengaku senang bisa kembali ke timnas Jerman. Ia mengaku begitu menikmati dua laga comebacknya dengan pasukan Nagelsmann. Oman yakin Ahmed Alkaf wasit berkualitas. Ahmed Alkaf disorot atas kepemimpinannya di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Bahrain versus Indonesia. Federasi Sepak Bola Oman akhirnya turun tangan. Mereka mengecam serangan kepada Ahmed Alkaf. Melansir Times of Oman, OFA membela Ahmed Alkaf sebagai wasit yang kredibel. OFA menegaskan akan mendukung semua langkah sang wasit. Seruan Free Palestine warnai laga Italia versus Israel. Italia melawan Israel di ajang UEFA Nation League. Laga digelar di Blue Energy Stadium Udinese. Beberapa jam sebelum laga, rupanya ada sebuah momen di luar stadion. Pawai dukungan kepada Palestina digelar. Dalam tuntutannya, mereka mendesak tim Israel segera meninggalkan kota Udin. Demonstran juga mendesak FIFA mencoret Israel sebagai anggotanya. Mbappe diberitakan tersandung kasus pemerkosaan, ini kata Desa. Media di Swedia menyebut Mbappe tersandung kasus dugaan pemerkosaan saat mengunjungi Stockholm. Media Aftonbladet menyebut laporan bahwa sudah dilayangkan ke kepolisian. Desa menilai pemberitaan soal Kylian Mbappe itu tidak bagus buat timnas Prancis. Ia meminta media untuk berhati-hati. Valverde tak masalah, cover penyerang Madrid yang malas bertahan. Federico Valverde tak keberatan jika pemain depan Real Madrid malas membantu pertahanan. Ia siap menutup hal tersebut dan memanjakan para penyerang. Valverde memang tipe gelandang pekerja. Etos kerjanya begitu luar biasa. Ia mampu menjadi jembatan di lini tengah Madrid saat menyerang. Paul Pogba jawab rumor pindah ke Marseille. Paul Pogba angkat bicara soal masa depannya di Juventus setelah dikaitkan dengan Marseille. Pogba menyanggah rumor tersebut. Ia mengatakan rumor itu dikeluarkan oleh rekan senegaranya Patrice Evra dan sama sekali tidak benar. MU obral Maguire pada bursa transfer Januari. Harry Maguire nampaknya akan segera menyudahi karirnya di Manchester United. Pihak Setan Merah berencana untuk menjual sang bek di bulan Januari 2025. MU siap memberikan diskon besar untuk transfer Maguire. Di musim panas kemarin, MU sempat membandrol harga Maguire di angka 30 juta pound sterling. Namun di musim dingin nanti, mereka akan memotong harga Maguire tinggal sepertiganya saja.
Dihajar Selandia Baru, pelatih Malaysia minta maaf. Pelatih sementara timnas Malaysia, Paul Marty Vicente, menyampaikan permintaan maaf setelah Harimau Malaya mengalami kekalahan telak 0-4 dari Selandia Baru dalam pertandingan persahabatan di North Harbour Stadium, Auckland. Kendati harus menerima kekalahan telak, Vicente menilai pertandingan ini sebagai pengalaman yang berharga bagi timnya. Kabar baik buat Inggris. Masa depan Guardiola masih belum jelas setelah ia mengakui di sebuah acara TV baru-baru ini bahwa ia belum membuat keputusan tentang rencananya. Sejumlah pihak yang berminat telah mulai menanyakan tentang ketersediaannya. Itu termasuk FA Inggris yang menghubungi Guardiola pada awal musim. Menurut Telegraph, Guardiola tidak menutup kemungkinan untuk berbicara dengan FA tentang peran tersebut. Ia pernah mengakui bahwa dirinya ingin menjadi pelatih di Piala Dunia dan kabarnya menyukai Inggris dan skuadnya saat ini. Ngamuk diejek, Mario Balotelli akan hancurkan Serie A. Mario Balotelli mengambil bagian di layanan live streaming Twitch bersama mantan pesepak bola lainnya. Balotelli mengamuk saat diejek streamer Enric yang mengatakan jika Joel Ponyanpalo akan jadi pilihan yang lebih dapat diandalkan daripada Mario Balotelli jika dia benar-benar bergabung dengan Venezia. Apa yang kau katakan? Hanya karena saya tidak bermain di Serie A, apa yang saya lakukan tidak masuk hitungan. Aku akan hancurkan Serie A saat aku bergabung, ujar Balo. Resmi, 3 generasi Maldini tercipta bela timnas Italia. Sejarah resmi tercipta pada menit ke-74 laga timnas Italia kontra Israel di UEFA Nations League. Dalam pertandingan yang digelar di Udine itu, untuk pertama kalinya ada pemain dari 3 generasi sebuah keluarga yang tampil memperkuat Gli Azzurri. Pelakunya adalah keluarga Maldini. Generasi termuda keluarga ini, Daniel Maldini, melakukan debutnya di timnas Italia. Maldini dimasukkan sebagai pengganti Giacomo Raspadori. Ganas di timnas, Denzel Dumfries tuntut menit bermain banyak di Inter. Lebih ganas di tim nasional, bek sayap Inter Milan Denzel Dumfries mengakui ia menginginkan lebih banyak waktu bermain di bawah asuhan Simone Inzaghi. Pemain berusia 28 tahun itu mencetak 1 gol dalam 7 penampilan bersama Nerazzurri musim ini, tetapi hanya mengumpulkan 266 menit di lapangan. Beberapa sumber di Italia mengklaim bek kanan Belanda itu telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya hingga 2025. Douglas Luiz siap buktikan diri di Juventus. Douglas Luiz masih mencari momen puncaknya di Juventus setelah didatangkan dari Aston Villa dengan harga tinggi. Meski awal penampilannya belum sesuai dengan ekspektasi, pemain asal Brazil ini tetap mendapat perhatian positif dari pelatih Thiago Motta. Intensitas serta komitmen Douglas Luiz dalam sesi latihan menunjukkan peningkatan signifikan yang bisa memberinya kesempatan baru untuk membuktikan dirinya dalam beberapa pertandingan penting mendatang. Cedera betis Martinelli jadi masalah baru Arsenal. Arsenal menerima kabar buruk mengenai Martinelli yang mengalami cedera betis saat menjalani tugas internasional bersama timnas Brazil. Federasi Sepak Bola Brazil telah mengkonfirmasi bahwa Martinelli mengalami nyeri di betis kanannya. Setelah menjalani pemindaian MRI, ditemukan adanya edema di betisnya. Kabar ini datang sebagai pukulan telak bagi Arsenal, yang kini harus menghadapi masalah 2 cedera setelah sebelumnya kehilangan Bukayo Saka. Jujur gak nyangka Arne Slot ternyata sebagus ini. Musim 2024-2025 ini adalah musim pertama Arne Slot menangani Liverpool. Meski tidak semuanya berjalan mulus, sejauh ini Slot telah menunjukkan kualitasnya untuk menangani tim.
The Reds saat ini bertengger di puncak klasemen sementara Premier League dengan 18 poin dari 7 pertandingan. Slot memikul tugas berat untuk menggantikan Jurgen Klopp, salah satu pelatih tersukses dalam sejarah modern Liverpool. Sejauh ini kinerja Slot sudah sangat baik, bahkan melebihi ekspektasi. Rafinha kini sudah tak tergantikan di timnas Brazil. Setelah secara mengejutkan tidak dimasukkan ke dalam skuad tim nasional Brazil bulan lalu, Rafinha kembali masuk ke dalam tim selama jeda internasional yang sedang berlangsung. Faktanya, Mundo Deportivo melaporkan bahwa Rafinha kini dipandang sebagai tak tersentuh dalam tim oleh manajer Brazil Dorival Junior. Tidak ada perdebatan di kubu Selecao mengenai statusnya dan masuknya dia dalam susunan pemain inti. Jadi kapten Prancis, bek dadakan Real Madrid ulangi tragedi Zidane. Aurelien Tchouaméni memimpin pasukan Prancis saat menyambangi markas Belgia pada matchday keempat UEFA Nations League. Prancis menang 2-1 dengan komando Tchouaméni. Hanya saja Tchouaméni harus keluar lapangan lebih cepat usai diganjar kartu merah akibat kejadian di Brussels. Tchouaméni mengukir catatan negatif. Dia menjadi pemain pertama yang mengawali laga sebagai kapten Prancis dan diganjar kartu merah sejak Zinedine Zidane. Jamie Leveling jadi pahlawan tak terduga. Jamie Leveling menandai debutnya di Jerman dengan gol penting saat mereka mengalahkan Belanda 1-0 di UEFA Nations League. Pemain berusia 23 tahun itu secara mengejutkan masuk di starting 11 karena cedera yang dialami Jamal Musiala. Leveling menunjukkan bahwa dia layak mendapatkan tempatnya di starting 11 melihat gol awalnya yang dianulir karena offside kecil sebelum dia memecah kebuntuan dalam pertandingan yang membosankan. Ditanya bakal melatih dengan gaya seperti apa, Iniesta akui belum kepikiran. Andres Iniesta sudah umumkan pensiun sebagai pesepak bola. Ada potensi dirinya bakal menjadi pelatih, namun belum tahu akan melatih dengan gaya seperti apa. Dirinya merasa jika ia masih fokus untuk mempelajari, menonton, dan belajar lebih jauh. Ia juga belum bisa menggambarkan seperti apa dirinya ketika akan melatih tim kelak. Iniesta juga merasa dirinya masih ada di awal karir untuk menjadi pelatih. Dirinya akan berbicara banyak terkait sesuatu yang belum ia mulai. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!